pria di SPD. Kebetulan di sini jabatan saya selaku Direktur Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan ya. Jadi di sini saya selaku direktur, saya hanya mengucapkan selamat datang di Lembaga Kencana Jaya Setabat. Jadi lembaga kita ini adalah lembaga yang bersifat non formal. Artinya welcome untuk adik-adik yang putus sekolah, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang statusnya menganggur atau tidak lanjut sekolah. Jadi welcome, silakan. Nah, jadi di sini kita akan memperkenalkan tentang pengenalan lingkungan lembaga. Artinya lembaga ini bergerak di bidang apa dan programnya apa, di sini akan saya jelaskan. Nah, jadi kita ada dua gedung. Gedung yang pertama itu letaknya di depan, itu hanya dipergunakan untuk kantor, ya, untuk kantor. Kemudian gedung yang ini adalah cabang dari gedung depan. Di sini tempat pelatihannya, tempat prakteknya, dan di atas ada ruang kelas. Jadi kepada adik-adik, kalau nanti sekiranya di depan itu belum buka, itu hanya kantor. Kantor itu biasanya agak telat bukanya, kan gitu kan? Tapi kegiatan itu tetap di belakang. Jadi nanti kalau bagi pendatang yang baru saja datang, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Tahun kemarin 2023 ini ada tamatan SD 2 orang. Mungkin hari ini kita nggak ada yang SD saya rasa. Ya. Kemudian SMP 7 orang, SMK 13 orang, SMA 13 orang, 50-50. Nah, jadi pendidikan ini tidak harus mengacu punya ijazah SMA. Pak, saya cuma tamat SD toh, SMP gak nyambung, kenapa? Males. Ya boleh. Yang penting kamu statusnya tidak status bersekolah. Paham ya? Sarjana boleh, Pak. Saya sarjana tapi saya udah gak kuliah lagi. Boleh. Asal usianya itu berkisar 17 sampai dengan 25. Tetapi ini udah menurun 16 sampai 25. Pak, 26 lewat 1 hari nggak bisa. Pak, 25 lewat 1 minggu nggak bisa. Hati-hati. Bagaimana modal berapa, uang masuk berapa itu diajarin. Kita nggak bisa modelnya bongkar mesin dapat 300.000 kantongi, besok malam keluar beli rokok ke warung habis duitnya, nggak bisa. Dia harus disisihkan bagaimana debit kreditnya. Itu jarang sekali didapat oleh kita sendiri, betul kan? Berapa modalnya, lalu untuk kita berapa, kita nggak bisa hitung. Taunya hari ini dapat 50.000 kantongi, besok habis. Akhirnya apa? Bengkelnya tumpul. Semua diajarin. Nah. Kemudian Anda berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun semalam tidak ada materinya, saya selalu katakan, nak, kalau merokok duduk. Kalau habis makan tolonglah buanglah sampahnya. Kalau merokok puntungnya itu masukkan kantong sampah. Itu salah satu adalah K3. Makanya nanti akan ada bantuan pembelajaran kalian, ada namanya K3. Nanti ada apron. Kalau dulu ada sepatu. Ini nggak ada. Makanya karena kita nggak pakai sepatu, saya sudah masukkan rencana saya K3 itu kaos kaki. Semua harus pakai kaos kaki. Karena masih ada kaos kakinya bau kan, kita belikan. Tapi ingat, kaos kaki itu harus pakai tiap hari. Ya kalau bau boleh ganti Pak, boleh lah. Jumat cuci ganti yang kalian pribadi, hanya 1 pasang. Jadi nggak ada yang namanya nggak pakai kaos kaki, nggak ada yang namanya nggak pakai sepatu. Sepatu itu dipakai, nggak boleh pakai sandal. Walaupun sepatu ini nanti taruh sini. Tapi intinya kaos kaki itu dipakai supaya nampak kalau ketika direkam tidak nampak yang namanya kaki ayam. Dan namanya kakinya yang bau itu nggak bau. Pak, kakiku memang bau Pak. Ya udah nanti ada obatnya, beli Pagoda, betul? Pakai Pagoda. Pak nggak bisa juga, ambil Martin. Kan kalau membuat kuman itu kan Martin sama pahat kan, sponsornya kan. Ya itu aja Pak diobatin. Nah, saat lambat kita ketemunya baru ini. Kalau kemarin kita ketemunya pas raya Haji, saya kasih sepatu lembu. Jangan badanmu besar, otakmu nggak jalan. Pakai akal sehat. Maksudnya gimana?
aku tidak mau yang namanya kau STM harus cari kerja, tapi bagaimana kau punya usaha dan kau bekerja sebagai secara mandiri. Bapak kau masih hidup, makanya kau bisa ketawa. Tapi kalau kami sudah tidak ada, untuk makanmu yang seperti kali ini pun kau yang ada maling kau. Jadi supaya kau nggak jadi maling, nggak jadi pengangguran, kau harus punya ilmu dan keterampilan. Ilmu saja sudah ada di SMK, sudah punya. SMA kau punya, betul. Keterampilan tidak ada. Disinilah kamu adalah kumpulan orang-orang yang beruntung. Walaupun masih ada dapurnya belum keluar, walaupun masih ada yang dia tidak terdaftar hanya ngikut, tapi sabar, tahun depan masih ada kesempatanmu. Sabar, kesempatan itu emang dengan sangat. Paham ya? Next, lanjut. Ini kisah sukses, tragedinya. Lanjut. Nah, teman-teman ini nanti buka bengkel seperti ini setiap bulan harus memberikan laporan. Walaupun dapatnya cuma 300.000, tulis, nanti dikirim ke grup. Bangga nak, daripada kau tak ada usahamu ketika dikasih alat 1.000 pun nggak ada memberikan laporan, berarti kau gagal dalam hidup ini. Kenapa gagal? Lah tingkat dikasih alat saja sudah buka bengkel aja, masa pendapatan nggak dapat 1 bulan. Berarti kemana? Berarti mentalmu belum mampu. Next. Nih contoh. Lihat channelnya. Next, lanjut. Ini arah ketangkahan. Kalau ketangkahan, tanya aja mana namanya Rahmat Sinulinga, Rahmat sendiri. Ini orang tuanya yang membiayai. Rukunya sudah ada, tapi tidak tahu apa dibuat. Sekarang dia punya usaha sendiri. Alhamdulillah, baru tamat kemarin. Lalu ikut belajar jalan, penghasilannya sudah mencapai jutaan. Paling sedikit 2,5 juta. Hanya jual spare part bos, padahal bengkel itu tetangganya rapi semuanya, tidak peduli. Yang penting udah seminggu jalan, kemudian sepeda laku, selesai. Padahal kalau dipikir-pikir tetangganya bengkelnya gede-gede, tapi gak takut ya. Saya bilang jangan pernah takut, rezeki gak akan pernah ketukaran. Next, lanjut. Nah, ini lagi. Next. Nih, teras yang dimanfaati semua, dipasang kopi dan seterusnya. Next. Ini Ridwan, teras rumah dihajar. Jadi yang namanya usaha itu nggak harus gedungnya hebat bos, tapi rumahmu itu dimanfaati selain untuk tidur, istirahat, tetapi bisa untuk cari duit. Contoh rumah Pak Surya nih, cari duit nggak? Cari duit. Berapa kucing kita? 12. Pak Surya gratis, tapi bayar listrik ya jelas selamat dalam 1 bulan kalian bayar listrik saya. Jadi rumah itu bermanfaat bos, selain tempat istirahat, mengembangbiakan anak cucu, kan gitu kan. Tetapi ada pendapatan. Ya kasarnya kamu walaupun istri saya jadi babu, betul kan? Tukang masak, tapi pahalanya besar. Secara agama berpahala nggak pagi-pagi ibu mau masak kasih ini, tapi secara dunia dapat duit nggak? Dapat. Coba kali ini kalau kali-kali 700 kali 12 berapa duit bos? Kali 10 aja lah, 7 juta. 7 juta 2 bulan berapa bos? 14 juta. Paling beli sayur beras habislah 5 juta. Untuk berapa Pak Surya? 9 juta masuk rekening. Nggak korupsi. Nah, ini namanya orang pintar. Betul. Pintar dan bijak. Kamu merasa disakiti? Enggak. Kamu merasa ditokoi? Enggak. Bahkan dia datang tadi bawa prek. Bawa gorengan apa tadi? Keripik. Nah, dia nanti akan menjadi instruktur kita juga. Ini ada banyak anak-anak muda yang impian. Nah, ini di Secangga. Nah, dulu ayahnya punya bengkelas, tapi ayahnya meninggal dunia. Nah, dia alhamdulillah pagi dia kadang-kadang ke ladang dulu dia. Jam 10, jam 11 baru dibuka bengkelnya. Namanya di kampung. Tapi dia tidak tutup bengkelnya. Kapanpun kita perlu datang, dia siap. Jadi ini adalah gambaran singkat dari teman-teman bagaimana kedepannya yang aktif itu ada. Ini tamatan SMK Putrajaya, Stabat.
Ini bengkel ini memang sudah terbentuk pada saat orang tuanya masih hidup. Orang tuanya meninggal, tidak berjalan. Ada program, ikut dia, alhamdulillah tergabung, jalan akhirnya. Sangat luar biasa progres kita bagaimana. Intinya cuma satu pesan saya, kita itu harus menjadi wirausaha baru. Paham ya? Jadi itu saja mungkin dari saya motivasi kita kasih waktu istirahat nanti. Jangan lama-lama, 20 menit sudah berkumpul di sini paling lama, karena nanti ada Bu Saidah akan memberikan bagaimana tentang membuka usaha itu, caranya bagaimana, nanti beliau yang menjelaskan. Jelas? Jam berapa kita masuk? Ya, 20 menit sampai sini. Jelas? Oke, semangat pagi. Oke, tepuk tangan. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.